Eh, ya, kalau kesan saya yang paling membekas itu ini, Pak. Begitu saya lulus dari MMUI, Pak, itu besoknya itu sudah banyak yang nelpon, Pak. Banyak yang nelpon minta saya bergabung ke perusahaannya mereka gitu, Pak. Nah, ini luar biasa sekali. Saya sampaikan bahwa saya ikatan dinas gitu, bahwa disekolahkan sama PLN, jadi saya ada keterikatan dengan perusahaan. Mereka nyampaikan, saya mau membayar berapa dan apa kalau mau beralih ke perusahaan kan ada biaya yang harus kita kembalikan ke perusahaan ya Pak. Mereka bahkan bahkan mau seperti itu gitu Pak. Cuman saya sendiri kan inilah kayak masa nggak punya etika lah saya rasa kalau saya sudah disekolahin sama perusahaan kemudian saya beralih ke perusahaan lain tapi di balik itu saya melihat bahwa UI ini luar biasa sekali gitu Pak, artinya begitu kita lulus dari perguruan tinggi ini itu sudah banyak ternyata perusahaan-perusahaan yang menunggu gitu alumni alumninya, artinya memang alumni UI ini memang memang sudah mungkin dari senior-senior kami ya yang sudah lulus duluan itu membuktikan bahwa kualitas dari alumni UI ini memang bisa dipertanggungjawabkan lah kira-kira gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Nama saya Bambang Sabono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali lulus ITB sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana wawancara ini juga akan kami bukukan, melanjutkan buku pertama yang sudah pernah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus program S2 dari Universitas Indonesia, yaitu Ibu Edi Sri Mulyanti. Beliau saat ini adalah Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik Pak Bambang. Iya. Ibu Edi Sri Mulyanti ini lahir di Kediri 3 Oktober 1966. Ibu bisa mulai cerita pengalaman baik ketika kuliah di S1 Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November ini Bu ya, Surabaya, ITS, kemudian melanjutkan S2 di bidang keuangan di Universitas Indonesia, lulus 2005. Kemudian memulai karir di PT PLN sejak tahun 1992, pernah bertugas di berbagai daerah, antara lain di Gresik, kemudian di Surabaya, kemudian juga manajer komersial dan layanan pelanggan di Kalimantan Barat, pernah di Jawa Tengah, dan kemudian menjadi manajer senior niaga dan layanan pelanggan di wilayah Sumatera. Kemudian menjadi Vice President Metering, Vice President Change Management, kemudian menjadi Eksekutif Vice President Change Management Office, dan saat ini menjadi Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero. Silakan Bu, bisa diceritakan secara ringkas.
Ya, baik, matur nuwun Pak Bambang. Jadi saya masuk ITS itu tahun 85 Pak. Jadi, kemudian saya mengambil jurusan teknik elektro waktu itu karena memang awalnya saya juga masih belum ada gambaran Pak teknik elektro itu seperti apa. Tapi karena saya menyukai fisika ceritanya gitu Pak. Menyukai fisika terus bayangan saya itu mesti ini ada hubungannya sama elektron-elektron begitu Pak. Jadi saya masuklah teknik elektro. Nah, memang waktu itu surprise juga Pak karena satu angkatan hanya 150 Pak, dan perempuannya itu 3. Nah, kemudian dibagi 3 kelas. Satu kelas itu satu Pak, jadi 50 orang. Jadi kelihatannya di kelas paling cantik gitu Pak, karena temannya cowok-cowok semua. Tapi ya alhamdulillah itu bisa dilalui dengan baik, meskipun perlu adaptasi karena temannya laki-laki semua, sehingga saya perlu menyesuaikan diri lebih lebih apa ya Pak, yang tadinya feminin itu tadinya awal masuk saya masih pakai rok Pak, tapi terus kemudian begitu temannya laki-laki, udah nggak berani lagi pakai rok, jadi pakai celana panjang. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi Ampera. Nah, itu pengalaman di ITS dan ya senang sih Pak, artinya di sana teman-teman kalau ITS itu kan agak lebih santai gitu kan ininya, teman-temannya banyak guru, banyak guyon lah kira-kira Pak, guyon-guyon Jawa Timuran gitu. Sehingga di sana happy lah saya sekolah di ITS. Nah, kemudian saya sebenarnya lulus ITS itu tahun 89. Tahun 89, kemudian sempat ya bekerja di berbagai tempat, terus masuk PLN itu tahun 92 awal Pak, awal 92 masuk PLN, kemudian berkarir di beberapa tempat. Nah, suatu saat saya diberi amanah menjadi manajer area Gresik. Itu pertama kali saya menjabat Pak, menjadi manajer area. Itu adalah unit bukan paling ujung sih Pak. Artinya ada di bawahnya lagi itu namanya rayon. Saya sedikit di atas rayon lah di cabang. Cabang itu adalah pengelolaannya tingkat kabupaten kota madya kira-kira gitu. Di bawah saya ada yang tingkat kecamatan. Nah, pada saat itu adalah unit terkecil yang harus membuat laporan laba rugi Pak. Nah, disitulah saya merasa saya perlu perlu pengetahuan mengenai keuangan gitu Pak. Nah, dari situ saya akhirnya masuk daftar di UI. Kebetulan ada program S2 dari kantor, saya ngambil manajemen keuangan, masuklah di UI. Nah, memang begitu masuk UI, suasananya tentunya memang berbeda ya antara ITS dengan UI, tetapi kalau akademis ya saya rasa ya sama, tetapi memang lingkungan kampus lah yang berbeda. Kalau UI, saya kebetulan MM itu kampusnya di Salemba, Pak. Yang paling saya ingat di sana itu kalau istirahat itu mesti saya nyari ini asinan. Nah, depan kampus itu ada asinan sama kerupuk yang kuning itu Pak. Nah, terus habis makan asinan itu makan es puter Pak di sebelahnya. Nah, itu di depan kampus itu ada yang gerobak gitu jualan itu asinan. Nah, itu yang paling saya ingat di UI itu adalah asinan dan es puter. Nah, itu menjadi makanan utama kami Pak di UI. Nah, pas di UI itu karena saya masuknya 2005 Pak, teman-teman saya itu adalah generasi muda yang baru lulus S1 terus masuk ke S2, banyak yang kayak gitu, sehingga banyak anak-anak muda lah. Di situ saya kategori sudah agak
agak sepuh gitu dibandingkan dengan teman-teman. Nah, disitulah karena ketemunya anak-anak muda jadi lebih semangat, Pak. Lebih semangat, terus ingin menunjukkan bahwa orang tua itu nggak kalah sama anak muda gitu kira-kira. Dan di UI karena saya ngambil manajemen keuangan, saya rasa ternyata manajemen keuangan itu nggak terlalu jauh berbeda dengan teknik, Pak. Jadi di sana itu malah banyak logika-logika, ya. Jadi di manajemen keuangan itu memang banyak hal-hal logis yang harus kita ini ya, misalnya kayak analisa valuasi gitu-gitu itu kan sebenarnya terus kemudian manajemen keuangan sendiri itu lebih banyak ke logik ya, lebih banyak ke logika. Jadi kayaknya tidak terlalu banyak perubahan lah dari yang tadinya saya orang teknik kemudian harus bergeser kepada manajemen keuangan dan alhamdulillah di UI itu karena yang ngajar itu ya memang orang dosennya top-top ya Pak. Jadi banggalah bisa menjadi alumni UI yaitu alumninya para menteri menjadi bagian dari alumni UI menjadi bagian dari ILUNI. Saya rasa saya banggalah Pak ada pernah berkuliah di sana dan mengenyam pendidikan yang diajar oleh para dosen-dosen yang luar biasa, Pak. Mungkin itu Pak pengalaman saya di ITS dan di UI. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Baik, luar biasa. Mulai dari pendidikan jadi minoritas di ITS karena perempuan, kemudian masuk UI yang dosennya adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Nah, kemudian Ibu berkarir sampai terakhir Ibu mendapat penghargaan Dewi BUMN 2023. Nah, apa kesan Ibu? Iya Pak. Jadi karir saya di PLN ini sebenarnya kalau bagi saya itu kayak ketidaksengajaan gitu Pak. Jadi saya prinsip saya dalam bekerja itu hanya satu Pak, pokoknya saya do my best aja gitu. Apa yang ada di depan saya itu saya kerjakan seoptimal yang bisa saya kerjakan. Pokoknya seluruhnya saya curahkan lah untuk ke sana gitu Pak. Nah, itu aja yang saya lakukan. Nah, terus ya ini merupakan bagian dari bisa jadi ujian, bisa jadi amanah ini ya Pak. Terus akhirnya terus mengalir lah kira-kira dari Gresik, kemudian manajer area, terus diberi kesempatan sekolah, pulang sekolah masih diberikan posisi struktural lah kalau di PLN Pak. Kemudian Surabaya, terus kemudian pindah ke Kalbar dan seterusnya sampai di kantor pusat. Kemudian menjadi direksi ini juga sebenarnya di luar ekspektasi saya lah Pak bekerja di PLN ini, dan ini melampaui ekspektasi saya, dan saya pun juga tidak mengira bisa menjadi seorang direksi. Dan apalagi di PLN ini kan sebenarnya perusahaan yang tanda kutip perusahaan maskulin ya Pak, karena di sini fully teknologi dan memang kebanyakan laki-laki. Saya itu pada saat menjabat sebagai manajer di Surabaya Barat itu nama unitnya itu area jaringan Pak. Jadi bukan area pelayanan dan jaringan, itu satu-satunya area jaringan di Jawa Timur. Nah itu karyawannya mungkin 99% itu laki-laki gitu. Nah pada saat saya masuk di sana juga ternyata harus memimpin banyak daripada laki-laki. Nah, kemudian begitu menjadi direksi ini juga tentunya ini adalah satu amanah dan satu kepercayaan yang juga harus saya intinya jangan
kepinginnya tidak mengecewakan gitu Pak. Kepinginnya itu tidak mengecewakan sama yang memberi amanah gitu. Makanya saya akan mencoba do my best. Terus nah, penghargaan Dewi BUMN ini kan saya nggak tahu itu dari Pak ini ya Pak ya, dari Makles ya, yang memberikan kepada apa namanya perempuan-perempuan yang mungkin mau berkarya, kira-kira gitu Pak, mau berkarya di apa di jajaran BUMN, karena memang kami akui Pak, wanita-wanita ini yang menurut pengalaman saya gitu ya selama berkarir di PLN ini, mereka itu banyak mengalami apa ya istilahnya hambatan atau constraint terkait dengan bagaimana mereka bisa berkarya itu apa ya ada kurang percaya diri gitu Pak, kurang percaya diri bisa menjadi seorang leader, terus kemudian juga kadang-kadang ada apa mereka merasa bahwa seorang wanita itu kalau berkarya itu khawatir kehidupan rumah tangganya menjadi terbengkalai. Jadi seperti itu saya melihat masih banyak lah Pak di kalangan teman-teman kita yang wanita. Nah, di sinilah mungkin perlunya kami mungkin sharing ya Pak, sharing kepada teman-teman wanita bahwa semua itu bisa dikerjakan secara bersamaan. Bagaimana kita membagi waktu antara di pekerjaan di kantor dengan bagaimana kita kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga yang memang harus mendidik anak-anak dan apa namanya mendukung suami, kira-kira gitu Pak. Jadi ya ini apa ya inilah Pak ya surprise aja sih Pak mendapatkan itu penghargaan Dewi BUMN. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Ya. Jadi menjadi perempuan tangguh di tengah-tengah dominasi para laki-laki gitu ya, Iya kira-kira. Pak. Nah, Ibu posisinya sebagai direksi juga luar biasa strategis ya. Dinamikanya sangat tinggi, direktur retail dan niaga, karena tidak hanya berhubungan dengan apa ya mesin-mesin yang diam itu, tapi berhubungan dengan dinamika ada masyarakat yang mesti kalau harganya kemahalan mesti protes, kemudian ada hubungannya dengan politik karena penentuan harganya itu juga ditentukan oleh pemerintah dan DPR dan sebagainya. Nah, bagaimana Ibu apa ya menerima atau menjalani posisi itu? Iya, iya Pak. Jadi memang wanita itu ada satu sisi, menurut saya Pak, ada satu sisi kelebihan yang tidak dipunyai laki-laki Pak, yaitu kelembutan atau apa Pak, mungkin bisa juga dianggap sebagai sebuah kelemahan, bisa juga. Sehingga misalnya begini Pak, contohnya saya waktu di Gresik itu, dulu setiap kali ada kenaikan tarif dasar listrik selalu ada demo gitu Pak. Ada demo di kantor lah gitu, mereka beramai-ramai. Tetapi begitu yang maju itu saya misalnya, ngelihat saya perempuan gitu ya, mereka yang anarkis itu nggak jadi Pak. Terus apalagi ngelihat postur saya yang kecil gitu ya Pak ya, saya kecil gitu, terus akhirnya mereka jadi mungkin nggak tega atau gimana gitu ya. Akhirnya menjadi mundur, terus mereka mau diajak diskusi, terus saya sampaikan ayolah perwakilan siapa yang mau kita ajak komunikasi. Mereka menjadi yang tadinya panas itu jadi dingin gitu Pak. Nah itu menurut saya itu salah satu kelebihan ya dari kita yang wanita, itu orang menjadi kalau dia ngotot mau anarkis mungkin malu juga gitu Pak. Nah disitulah mungkin menurut saya salah satu kelebihan kami Pak, para wanita ini bisa mendinginkan suasana yang tadinya panas, kira-kira gitu Pak Bambang. Iya.
Eh, tantangan juga luar biasa ya. Iya, Dinamika ke depan ini, jadi jualan listrik tidak hanya seperti jualan pada masa lalu, ya, betul betul Pak. tapi juga ada sekarang rencana kendaraan listrik, juga ada transformasi energi dan sebagainya. Mungkin bisa cerita Bu, seperti apa nih PLN ke depan? Iya, jadi kalau terkait dengan ini Pak, memang kan net zero emission ini kan menjadi misi ya, visi lah, menjadi visi dari negara kita juga, di mana dari pemerintah Indonesia sudah mencanangkan net zero emission di tahun 2060 gitu. Nah, tentunya kami di PLN ini juga mempunyai peran bagaimana kita dari sektor, kita ada dua Pak, sektor hulu itu adalah sektor pembangkitan atau dari sektor supply, karena kita pembangkit kita kan juga masih banyak yang menggunakan batu bara ya Pak. Nah itu kemudian sampai dengan sektor hilir dari sisi tadi transportasi, kendaraan listrik, terus kemudian bagaimana kami mengkonversi peralatan-peralatan yang tadinya menggunakan diesel, kami dorong masyarakat untuk menggunakan listrik. Nah itu kami dari sisi hulunya kami sudah mempunyai roadmap Pak. Bagaimana pembangkit-pembangkit kami nanti di 2060 itu sudah mencapai net zero emission. Artinya beberapa pembangkit kita yang tadinya berbahan bakar batu bara itu kita shifting lah gitu, shifting menggunakan bahan bakar yang lebih hijau gitu. Nusa dan bangsa, semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Kita ada roadmap-nya. Kemudian dari sisi hilir itu pemakaian energi listriknya sendiri itu seperti apa. Nah ini tentunya PLN tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Misalnya contohnya untuk EV, kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini kan yang mendorong bagaimana kendaraan listrik ini jumlahnya bisa banyak. Tentunya di sini ada regulasi, ada juga dari keikutsertaan dari swasta atau manufaktur. Nah, di satu sisi kami sebagai penyedia listrik, maka kami harus mengembangkan infrastrukturnya, Pak. Jadi charging station-nya, kemudian kalau roda 2 itu kita nyiapin namanya SPBKLU, Pak, stasiun penukaran baterai. Stasiun penukaran baterai. Ini harus kami siapkan di beberapa titik-titik yang memang diperlukan oleh masyarakat. Nah, ini kami menyediakan itu supaya pengguna EV atau electrical vehicle ini merasa nyaman bahwa kalau saya menggunakan motor atau menggunakan mobil setiap saat saya habis, maka saya bisa ngecas di berbagai tempat. Karena untuk pengguna EV ini Pak, behavior-nya itu berbeda dengan pengguna mobil BBM. Kalau mobil BBM itu membutuhkan energi, dia harus datang ke SPBU. Jadi dia harus datang ke SPBU. Tapi kalau untuk pengguna mobil listrik tidak. Jadi dia butuh energi, boleh bisa dicas di rumah. Ya, bisa dicas di rumah sampai penuh gitu kan. Nah, kapan dia akan menggunakan charger yang disiapin oleh PLN? Itu pada saat keluar kota. Karena kapasitas baterainya mereka paling jarak tempuhnya sekitar 300 sampai 500 kilo. Nah, begitu jarak tempuh nanti yang dia gunakan yang dia tempuh lebih dari 300 kilo, pasti dia membutuhkan charging station yang di jalan-jalan. Nah, itulah kami siapkan, Pak. Kemudian juga untuk yang motor itu baterainya jarak tempuhnya 50 kilo. Kalau orang dari rumah ke kantor itu jarak tempuhnya lebih dari 50 kilo, biasanya dia menggunakan angkutan umum, Pak. Jadi dia datang ke stasiun, pakai motor ke stasiun, kemudian naik kereta. Nah, sama, dia bisa ngecas juga di rumah. Tetapi bagi Gojek atau Grab atau pokoknya fleet management atau pengantaran JNE, JNT itu, dia kan pasti jarak tempuhnya lebih dari 50 kilo.
Nah, itu kita sediakan stasiun penukaran, Pak. Jadi baterainya bisa ditukar supaya cepat. Kalau ngecas baterai yang untuk motor itu butuh waktu lama, Pak. Maka kita siapin penukaran. Nah, kita sedang kembangkan juga charging station untuk yang motor ini menggunakan fast charging. Jadi kita siapkan yang nanti bisa ngecas di mana-mana dengan waktu yang lebih cepat. Itu akan kita sediakan di tempat-tempat umum, Pak. Jadi itu, Pak, upaya-upaya kan, Pak, di PLN. Itu dari segi teknik, Bu, ya. Jadi segi Iya. teknik itu bisa dilakukan itu. Tapi bagi masyarakat pertimbangannya tidak hanya itu. Bagaimana dari segi biaya? Apakah dengan pindah ke listrik itu Lebih mereka murah. mendapat biaya lebih murah atau Iya, sama atau lebih mahal? iya. Jauh lebih murah, Pak. Nah, komparasinya begini. 1 liter bensin, katakanlah yang paling murah sekarang berapa harganya, Pak? 12.000. Ya, Pak. 1 liter bensin itu ekuivalen, Pak. Ekuivalen dengan 1,2 kWh kalau menggunakan listrik. Nah, jadi jarak, misalnya 1 liter bensin jarak tempuh 50 kilo kalau sepeda motor ya, Pak. Nah, kalau sepeda motor listrik 1,2 kWh jarak tempuh 50 kilo. Jadi sama-sama 50 kilo jarak tempuhnya, Pak. Harga 1 liter bensin 12.000, harga rupiah per kWh listrik itu 1 kWh hanya 1.500, Pak. Kalau yang tidak subsidi pun 1.600 lah. 1.600 yang tidak disubsidi. Jadi kalau 1,2 paling sekitar 2.000 sampai 2.500 lah, Pak. Artinya kan jauh sekali, Pak, kalau harga biaya operasional untuk penggunaan motor listrik sama motor BBM. Itu, Pak, sebenarnya. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi ampera. Jadi kalau lebih mahal itu, yang lebih mahal itu kendaraannya, Bu, ya, kira-kira harganya. Iya, saat ini karena masih menggunakan baterai dan harga baterai masih relatif mahal, Pak. Karena memang baru diproduksi juga belum banyak ya, Pak, sehingga itu memang masih mahal. Tapi ke depan teknologi baterai ini kan berkembang terus, Pak. Suatu saat bisa menjadi lebih murah gitu. Kalau itu bisa lebih murah, maka beli motornya atau beli mobilnya bisa jauh lebih murah, gitu, Pak. Ya. Sekarang pindah ke kebutuhan listrik sampai ke apa pedesaan-pedesaan. Iya, Itu kan biasanya ada yang tidak terjangkau oleh PLN, kemudian di komunitas-komunitas itu mereka bisa memproduksi listrik sendiri. iya, Apakah itu harus dijual ke PLN dulu atau mereka juga bisa langsung memenuhi kebutuhan lingkungannya sendiri? iya. Bisa, Pak. Jadi sebenarnya PLN ini hanya merupakan salah satu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Salah satu, Pak. Sebenarnya sudah banyak, Pak, pemilik-pemilik UPTL istilahnya ya. Pemilik UPTL itu sudah banyak di negara kita ini. Tinggal nanti yang mengeluarkan izin dari Kementerian ESDM, Pak. Jadi mereka kalau ada komunitas atau wilayah gitu ya, Pak ya, akan dilistriki sendiri, dibangkitkan sendiri, kemudian dijual sendiri, itu tinggal minta izin aja UPTL ke Kementerian ESDM, Pak, dia udah bisa menjual listriknya sendiri. Ya. Begitu. Kalau dari segi kembali dari segi harga, Bu, sebenarnya lebih murah mana kalau dilayani oleh PLN dan dilayani oleh mereka sendiri, atau mungkin setelah PLN masuk itu nanti apa berakhir atau seperti apa? Ya, pastinya jauh lebih murah pakai PLN, Pak, karena kita kan mes ya, Pak ya, masalah gitu kan produksinya, dan kita kan terintegrasi dari Jawa Bali itu sudah terintegrasi. Terus kemudian bahan bakar yang kita gunakan pun kan juga masih mix, Pak. Kita bisa ada batu bara, ada gas, kemudian ada juga PLTA, ada itu kan kita campur, Pak, menjadi satu sehingga masuk di grid, itulah listriknya PLN. Nah, tentunya ini lebih murah. Nah, kemudian begini, Pak, kalau kita mau membangkitkan listrik sendiri menggunakan pembangkit, itu pada dasarnya
kalau mau andal Pak, itu harus memenuhi syarat N-1. Jadi istilahnya begini, kalau kita punya pembangkit misalnya 500 kW kali katakanlah 1,5 mega. 1,5 mega itu 3 kali 500 kW 3 unit gitu Pak ya. 500. Dia itu tidak bisa menyediakan hanya 1.500 Pak, harus 2.000. Karena harus memenuhi N-1. Pada saat satu unit pemeliharaan itu harus ada gantinya yang 500. Tentunya ini hitung-hitungannya menjadi lebih mahal Pak. Tapi kalau dia langganan ke PLN, misalnya saya mau langganan 500 kW ya dia PLN kasihnya hanya 500 kW gitu. Sementara di kita kan produksinya kan banyak kan Pak, lintas-lintas begitu. Nah kalau di luar Jawa, kemudian yang masih menggunakan BBM itu memang mahal sekali Pak. Kalau ada wilayah yang bisa menggunakan PLTS itu memang jauh lebih murah kalau tidak pakai baterai Pak. Tapi kalau pakai baterai sekarang kan PLTS itu kan menggunakan matahari Pak. Matahari itu kan adanya hanya siang hari katakanlah jam 10 lah, jam 10 sampai jam 2. Setelah itu kan sudah mulai redup gitu Pak, sekitar 4 jam saja. Kalau tidak ada tempat menyimpan untuk menggunakan itu masih murah. Tapi begitu menggunakan baterai, ya sekarang masih mahal. Tapi ke depan ini memang teknologi masa depan Pak. Kita tinggal nunggu kalau baterai ini nanti murah, itu bisa menjadi alternatif yang cukup menjanjikan lah kira-kira untuk masyarakat yang mau menggunakan itu. Gitu. Ini menarik ini teknologi penyimpanan ini. PLN sendiri kalau tidak salah dengan kerjasama dengan mitra-mitranya, sekarang ini katanya juga pasokannya berlebih dari kebutuhannya. Nah itu bisa disimpan apa enggak? Jadi gini Pak, kalau kita yang di Jawa, Sumatera ya Pak, itu memang berlebih, oversupply lah. Tapi oversupply itu kan kapasitas yang tersedia Pak. Kapan kami membangkitkan tergantung demand-nya gitu Pak. Nah, kalau demand-nya ada ya kami supply, tapi kalau tidak ada ya kami tidak supply ke mereka. Tetapi kan yang kapasitas ada ini kan tetap memerlukan orang, ada fixed cost di sana Pak, ada depresiasi di sana. Nah itu yang tetap kami keluarkan. Kalau itu IPP, misalnya Pak swasta yang menjual ke PLN, mereka akan tetap mengenakan take or pay meskipun tidak kita gunakan. Nah itu biaya-biaya itu yang masih kita tanggung gitu Pak. Iya. Jadi belum sampai menyimpan Bu ya. Kalau listriknya nggak perlu disimpan karena kita nyuplainya sesuai kebutuhan demand, Pak. Baru-baru ini ada informasi bahwa Indonesia mau menjual listrik sampai ke Afrika Selatan. Itu sebenarnya seperti apa Bu? Apakah itu mau dikerjakan oleh PLN atau bisnis dari Indonesia gitu kira? Kalau mungkin ya Pak ya, saya juga kurang tahu kalau yang ke Afrika Selatan mungkin dari pengusaha Indonesia akan membangun gitu mungkin Pak ya, mungkin membangun listrik di sana lah, mungkin gitu Pak. Iya. Baik, kalau ke depan sendiri Bu, prediksinya tadi khususnya untuk Jawa dan Sumatera cadangannya atau persiapannya cukup, tapi berarti di Indonesia Tengah atau Timur masih kurang. Apa strategi PLN? Tetap membangun sendiri atau mengundang para investor? Ya, sebenarnya untuk yang Tengah sama Timur tidak kurang Pak, tapi kami cukup lah gitu, tidak berlebih kira-kira gitu Pak. Tidak berlebih tapi cukup, masih cukup untuk kebutuhan demand. Tentunya memang penyediaan tenaga listrik ini kami pun di PLN tidak menyediakan sendiri Pak, kita ada yang namanya IPP Pak. Jadi IPP itu adalah swasta yang mereka menyediakan, kemudian PLN membeli, terus kita jual kepada masyarakat. Jadi tentunya ini semua ya inilah tetap butuh kolaborasi dan kerjasama
dari berbagai pihak untuk penyediaan tenaga listrik ini, Pak. Ya, bahkan tidak hanya swasta di Papua itu ada kabupaten yang mengandalkan produksi listrik itu sebagai apa sumber income-nya. Kalau itu lewat Ya, PLN apa tidak? ada yang kayaknya mereka kalau sebagai sumber income nanti coba saya cek ya Pak ya, karena kalau yang kita beli dari Pemda itu memang biasanya yang PLTS sampah itu Pak, yang dia menggunakan sampah itu kan memang ini ya untuk energinya Pemda itu menggunakan sampah itu energinya memang dijual ke PLN, nanti PLN yang akan mendistribusikan kepada masyarakat gitu Pak. Ya, baik. Kelihatannya yang Papua itu PLTA, tenaga air PLTA. kelihatan. Ya, Hmm. ya. Hmm. Baik. Sekarang kita kembali lagi ke UI, Ibu. Jadi menurut Ibu apa selain mendapat tadi ya tambahan ilmu, mungkin pengetahuan, ya, mungkin juga jaringan karena tadi alumni UI-nya kan apa luar biasa gitu. Apa kesan-kesan Ibu yang paling membekas sampai sekarang? Ya kalau kesan saya yang paling membekas itu ini Pak. Begitu saya lulus dari MMUI Pak, itu besoknya itu sudah banyak yang nelpon Pak. Banyak yang nelpon minta saya bergabung ke perusahaannya mereka gitu Pak. Nah ini luar biasa sekali. Saya sampaikan bahwa saya ikatan dinas gitu, bahwa disekolahkan sama PLN, jadi saya ada keterikatan dengan perusahaan. Bahkan mereka nyampaikan, saya mau membayar berapa dan apa kalau mau beralih ke perusahaan kan ada biaya yang harus kita kembalikan ke perusahaan ya Pak. Mereka bahkan mau seperti itu gitu Pak. Cuman saya sendiri kan inilah kayak masa nggak punya etika lah saya rasa kalau saya sudah disekolahin sama perusahaan kemudian saya beralih ke perusahaan lain. Tapi di balik itu saya melihat bahwa UI ini luar biasa sekali gitu Pak. Artinya begitu kita lulus dari perguruan tinggi ini itu sudah banyak ternyata perusahaan-perusahaan yang menunggu gitu, alumni-alumninya. Artinya memang alumni UI ini memang sudah mungkin dari senior-senior kami ya yang sudah lulus duluan itu membuktikan bahwa kualitas dari alumni UI ini memang bisa dipertanggungjawabkan lah kira-kira gitu sampai mereka itu mau gitu ya mau meng-hire kita gitu Pak dan saya rasa ini juga networking dari UI ya Pak ya yang sudah sangat bagus. Itu Pak kesan saya terhadap UI Pak luar biasa nih. Mahasiswa Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara kobarkan semangat kita demi ampera. Nah, sekarang kalau dibalik, Ibu kan sudah sampai manajemen puncak di PLN. Apakah juga punya pengalaman untuk meng-hire atau mengambil lulusan-lulusan UI? Iya, kalau kita sih di direktorat di jajaran BUD ya Pak, artinya memang kita memang rekrutmen itu mengedepankan kepada kualitas dan persyaratan memang yang diperlukan sama perusahaan kita. Jadi ya tentunya ada UI, ada ITB, ada ITS, ada UGM, banyaklah perguruan-perguruan tinggi yang memang kita perlukan untuk merekrut karyawan-karyawan kita. Tentunya kita punya ini Pak, punya garis lah gitu, punya garis batas bahwa yang akan menjadi pegawai PLN itu persyaratannya A, B, C, D, E gitu. Ada garis batas gitu Pak. Artinya kalau selama itu memenuhi, saya rasa itu akan direkrut lah. Dan ini memang PLN saat ini Pak sudah menjadi salah satu perusahaan yang
banyak diminati lah kira-kira gitu Pak oleh para fresh graduate ini. Kalau dulu mungkin kayak lulusan UI atau ITB mungkin atau ITS mungkin agak enggan masuk ke PLN gitu ya. Lebih memilih perusahaan-perusahaan asing yang dengan salary yang cukup besar lah. Tapi sekarang kayaknya kita udah bisa Pak bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dan menjadi salah satu perusahaan yang diminati oleh fresh graduate. Itu Pak Bambang. Iya. Ada pendapat umum yang mengatakan bahwa lulusan atau alumni UI itu memang lebih memilih di perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan asing daripada menjadi semacam PNS lah ya. Kalau BUMN masih jadi pilihan mereka tidak mau jadi pegawai negeri itu. Banyak ada kecenderungan itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa setelah mengikuti proses pendidikan di UI itu yang menurut Ibu masih perlu disarankan atau ditingkatkan atau dilengkapi lah gitu kira-kira pendidikan di situ? Iya. Kalau saya melihat UI itu ini ya Pak, lebih banyak ke konseptor gitu. Artinya makanya alumni UI itu saya melihat banyak yang jadi analitik, kemudian jadi pengamat gitu ya, yang ulasannya luar biasa lah gitu ya. Mungkin kalau boleh kasih masukan Pak, mungkin ditambahi lagi dari sisi eksekusi gitu Pak, bagaimana mereka bisa mengeksekusi konsep-konsep yang sudah ada gitu ya. Jadi memang kalau di UI itu kalau mengonsep sesuatu atau desain atau apapun lah ya, itu memang jagonya lah itu di situ. Tetapi untuk eksekusi kayaknya lebih memerlukan orang lain gitu. Mungkin kalau di UI sendiri ditambahi materi-materi yang mungkin bisa ke arah eksekusi gitu. Mungkin itu sih Pak kalau dari pengamatan saya Pak Bambang. Baik, terima kasih sekali Ibu Edi Sri Mulyanti, Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat juga khususnya untuk Sivitas Akademika Universitas Indonesia dan para alumni. Sekali lagi terima kasih dan sukses terus Ibu. Sama-sama Pak Bambang. Dalam menjalankan tugas, terima kasih. Buat teman-teman semua alumni UI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Nama saya Bambang Sabono, di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Juga pertama kali lulus ITB sebenarnya sebelum